Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video terbaru dari Cendekia Financial Center. Dan kalau saya ingin berbicara sedikit ya tentang arah dari channel ini ke depannya karena sepertinya sudah mulai banyak yang terbiasa ya dengan konten saya yang terkait dengan eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Serigati, dan pastinya bosen lah ya, pasti bosen kalau kontennya cuma BNP Paribas Serigati saja gitu ya. Nah, sementara saya sendiri memang di pasar modal sejak tahun 2009, dan kemudian tentunya kalau dalam hal reksadana ya, itu saya baru tahunnya sekitar saya itu lulus lulus S1 sekitar tahun 2012, tapi baru benar-benar masuknya itu setelah pulang dari Jepang ya, jadi sekitar tahun 2015. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang ya saya mengamati banyak sekali reksadana, ada yang lahir, kemudian 5 tahun seperti apa. Nah, saya sendiri merasa bahwa bagaimana kalau saya membuat playlist baru lagi atau seri baru lagi. Jadi ada playlist yang namanya eksperimen yang BNP Paribas Serikati itu, dan ini saya akan membuat seri atau playlist baru yang namanya Investor Guidance. Ya, Investor Guidance untuk sekarang ini ya itu adalah Investor Guidance to Mutual Fund ya, atau panduan investor untuk berinvestasi pada produk-produk reksadana ya. Nah, dalam saya ya berpikir enaknya reksadana apa yang perlu dibahas, mungkin saya juga akan berangkat dari pengalaman lah ya, pengalaman saya naruh uang di mana, saya naruh investasi saya di mana, sehingga siapapun ya dari Anda Sobat Cendekia sekalian yang menonton video ini, mohon dipahami bahwa investor guidance ini ya disusun seobjektif mungkin, tetapi ya tetap ada bias ya, bias dari saya karena saya yang menaruh uang juga di sini. Jadi tolong disclaimer dulu bahwa apapun informasi yang tertuang di video ini ya yang bisa mencerahkan Anda, tolong jangan dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan satu-satunya dan terutama ya, karena saya dalam memperkenalkan beberapa reksadana itu pasti akan ada biasnya seperti itu, dan mungkin tidak cocok ya, tidak cocok dengan profil resiko Anda, tidak cocok dengan tujuan keuangan Anda ya, atau mungkin Anda punya strategi yang misalnya ya terkait dengan pasar sahamnya ya, itu banyak itu investor-investor yang beraliran apa long term value investing, quality investing itu mempergunakan reksadana sebagai sarana untuk naruh duit dulu ya di masa makmur. Sementara ketika masa krisis baru uangnya dikeluarkan dari reksadananya untuk membeli saham-saham yang bagus tapi sudah murah. Baik, jadi untuk pertama kali saya ingin memperkenalkan satu reksadana saham yang jujur ya, saya itu telat ya, telat menyadarinya telat sekitar tahun 2020 ya. Terus kemudian saya tidak kunjung masuk ke situ karena saya sendiri juga masih menunggu menunggu saya punya prinsip bahwa reksadana saham itu sebaiknya mulai dibahas atau mulai dipertimbangkan untuk dibeli setelah 5 tahun. Ya, kenapa? Karena saya punya pertimbangan bahwa selama 5 tahun itu ya pastinya akan ada gejolak ekonomi secara jangka pendek ya. Nggak mesti IHSG itu langsung begitu, enggak ya, enggak. Tapi IHSG bisa aja minus 10%, IHSG bisa minus 15% dalam jangka waktu 5 tahun, itu pasti ya, itu namanya gejolak ekonomi jangka pendek. Walaupun secara jangka panjang yang namanya pasar saham itu pasti naik ya. Jadi itu prinsip saya pertama-tama ya dalam memilih reksadana saham. Nah, kemudian yang kedua pertimbangan saya itu adalah apakah reksadana saham ini itu indexing atau tidak. Karena kalau indexing berarti lebih gampang, tinggal cari indeksnya bagaimana dan apakah indeks itu berkinerja bagus terhadap ISG. Tapi kalau reksadana yang aktif, saya punya beberapa kriteria ya, misalnya Sharpe ratio, Trainer ratio, terus kemudian beta, standar deviasi, terus kemudian indeksasi stock selection skill, market timing abilities dari manajer investasinya dan lain sebagainya. Tapi itu pakai analisa-analisa regresi statistik yang
saya yakin nggak menarik lah, ya, nggak menarik buat orang yang nggak ngerti analisa regresi. Jadi saya memang lebih fokusnya untuk menjelaskan dan merekomendasikan itu reksadana indeks. Ya, jadi reksadana saham ini ya itu bernama Cipta OVO Equitas, ya, Cipta OVO Equitas. Nah, Cipta OVO Equitas ini seperti ini ya, seperti namanya. Ada kata-kata OVO, ya. Kalau ada kata-kata OVO berarti ya kita bisa berkesimpulan pertama bahwa ini reksadana itu adanya di OVO, ya. Dan itu benar ya, karena di sini yang bikin orang banyak nggak tahu, menurut saya itu adalah karena ini orang terbiasa dengar kata-kata yang apart yang besar ya, seperti bareksa, bibit, kemudian yang kecil-kecil lainnya mungkin tanam duit, ya, atau mungkin ajaib, atau mungkin makmur ya, yang mungkin baru lahir 2 tahunan yang lalu, ya, sehingga orang nggak nyadar bahwa produk ini ada. Dan kalau dilihat secara jangka panjang, ini produk lumayan menjanjikan. Ya, saya bilang lumayan menjanjikan karena ingat, reksadana saham itu lebih berisiko daripada reksadana indeks, meskipun reksadana indeksnya itu berinvestasinya di saham, ya, seperti itu. Jadi tolong pahami dulu ya, karena saya akan menjelaskan sudut pandang saya ya dari segi prospektus, laporan keuangan tahunannya, terutama yang terbaru berarti tahun 2022 dan tahun 2021. Kemudian fun fact sheet-nya yang terbaru, apa yang bisa kita ulik. Kemudian perbandingan kinerja historisnya seperti apa jika dibandingkan dengan IHSG, jika dibandingkan dengan BNP Paribas Serikahati seperti apa, dan di mana kita bisa melakukan pembeliannya, ya. Nah, kalau kita lihat dulu ya di sini bahwa di prospektus reksadana Cipta OVO Equitas, kita tahu bahwa ini lahirnya adalah 2016 ya, Januari 2016. Jadi Cipta OVO Equitas bertujuan memberikan return optimum dengan menitikberatkan pada efek bersifat ekuitas, ya, 80% saham, ya, kemudian atau maksimum 100% saham, ya, terus kemudian minimum 0% dan maksimum 20% dari uh, efek yang bersifat pasar uang, biasanya seperti itu, ya, deposito biasanya juga begitu. Nah, bla 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 bla, dan ini kita lihat juga bahwa Cipta itu dari kata Cipta Dana Aset Manajemen. Ya, Cipta Dana Aset Manajemen itu adalah manajer investasinya. Ya, terus kemudian bank kustodiannya adalah Bank Danamon Indonesia. Ya, jadi ini termasuk produk yang niche ya, niche karena biasanya orang nggak nyangka kalau ada produk dari Cipta Dana itu bisa bagus. Ya, Bank Kustodian Danamon juga saya yakin kebanyakan dari kita tuh pasti kalau nggak BCA, Mandiri, ya, BRI, BNI, biasanya kan seperti itu, atau mungkin Jago, atau mungkin Neobank dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian ini ya, jadi kita bisa lihat bahwa sudah lebih dari 5 tahun ya, sudah lebih dari 5 tahun. Uh, kan kalau 5 tahun 2021 ya, berarti sekarang sudah usianya sudah 7 tahun ya, 7 tahun, 7,5 tahun lah ya, 7,5 tahun. Jadi pantas untuk bisa mulai direview ya. Terus kemudian kalau kita lihat laporan keuangannya ya, laporan keuangan ini saya bagi dua ya. Yang pertama informasi terkait dengan portfolio efeknya ya, yang akan saya bandingkan ini 2021-2022, dan nanti terkait dengan expense ratio dan portfolio turnover. Nanti saya akan jelaskan ya. Kalau kita lihat ya, tahun 2021 ya, itu kita melihat bahwa eh, secara ragam emiten yang ada itu berbeda ya, berbeda dengan BNP Paribas Serikahati. Ya, kenapa? Karena BNP Paribas Serikahati kan nginduk ke indeks Serikahati. Sementara emiten yang ada di dalam semestanya Serikahati itu memang beratnya itu di 6 saham atau bahkan lebih ke arah 4 saham saja. Ya, yaitu BRI, BCA, Mandiri, dan Telkom. Terus kemudian dua pengembira, Asa Internasional dan Bank BNI, ya, 2 digit dan 1 digit persen alokasi, dan kemudian yang lainnya itu seperti butiran debu ya, 2%-an semua. Tapi kalau kita lihat ini lebih merata ya, cenderung lebih merata karena di sini satu-satunya yang 2 digit selama tahun 2021 ya, pada saat penutupan itu adalah Saratoga Investama Daya ya, 2 digit. Terus kemudian ada Merdeka Copper Gold, United Tractor,
Multi Bintang Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan bank-bank lainnya yang gede ya, yang besar ya, Mandiri, BCA. Ya, tapi BRI tidak masuk tapi ya. Jadi hanya BNI, Mandiri, BCA. Terus kemudian Adaro dan Mayora. Ini adalah 10 besarnya ya, dan bisa dibilang ketika menilai reksadana itu nggak bisa model seperti BNP Paribas Serikati. Kita nggak bisa ngomong wah kita fokus aja ke sini, nggak bisa karena ini sudah terlalu diverse ya seperti itu. Ya, tapi dari beberapa saham ini ya ada beberapa yang perlu ya yang bagi saya karena saya subjektif ya saya menarik ya seperti Unit Tractors, kemudian Multi Bintang Indonesia yang meskipun saya nggak beli ya tapi saya setengah-setengah ya menarik tapi saya nggak beli. Bank Negara Indonesia saya juga menarik tapi nggak beli, Bank Mandiri saya nggak beli, Bank Sentral Asia saya beli ya, Bank Adro Energi tidak punya tapi ini cyclical jadi tergantung strategi ya. Kemudian MAP Aktif Adi Perkasa ini juga menarik perhatian saya. Terus kemudian ialah ada Astra, tapi Astra sendiri saya juga nggak punya. Ya, jadi ini. Terus kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya berapa tadi? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 saham. Ya, sementara ketika di penutupan akhir tahun 2022, itu kita bisa lihat bahwa di sini menyusut ya, bukan 20 saham, tapi ada 16 saham tapi secara persentase lebih ini ya, lebih melebar ya. Dalam artian ini kan 10 ke 8, 8 ke 7 ada 2, 6 ada 2, 5 ada 2, 4 ada 4. Tapi kalau di sini mulai ya 9, 8. Jadi pada mengerucut ke 9, 8 dan 7. Sisanya 5, 4 dan kemudian seperti ramah-ramah aja lah ya. Terus ini kita lihat ya, yang sekarang untuk yang tanggal 31 Desember 2022 itu yang terbesar itu adalah Bank BCA, yaitu 9,84%. Kemudian Ultra Jaya milik Industri, Delta Jakarta, Indofood Business Makmur, Multi Bintang, MAP, Prodia, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan Bukit Asam. Ya, jadi kalau saya lihat ya dari tahun 2021 ya, kemudian kalau 2022 ini ini apa saya bisa bilang bahwa ya nama aja reksadana saham ya bukan indeks dikelola secara aktif. Cuma ya dari sini saja saya tuh menduga bahwa ini kayaknya tipe tipe reksadana yang big time-nya sekalipun itu bisa berubah-ubah setiap bulan. Nah, kalau tipenya berubah setiap bulan biasanya expense rasionya besar ya. Jadi itu yang harus diperhatikan dulu ya. Tapi ini ketika saya melihat ini pertama kali saya menduga dulu ya, dugaan saya seperti itu ya, dan ini kayaknya jelas banget nih main market timing ya. Walaupun saya sendiri punya ini ya, punya dugaan ya. Satu, dia market timing ya, dia mengandalkan market timing, tapi yang kedua ya, market timing mungkin berdasarkan momentum. Kenapa? Karena dari segi saham-sahamnya itu ada saham-saham tipenya growth ya. Tipenya growth berdasarkan apa namanya tipe industrinya dan ada cyclical seperti itu. Jadi ini pasti market timing ya, market timing tapi perusahaan yang dipilih itu nggak sembarangan. Intinya seperti itu ya. Dan kalau saya bilang di tahun 2022 ini loh, yang saya perhatikan tadi ya, Ultra Jaya yang baru saja naik pesat kemudian dalam 1 minggu ini turun ya kan, tapi dia posisinya di Ultra Jaya itu tahun 2022 itu tinggi ya, dan kita bisa lihat bahwa dia harga pelontarannya 1.400 ya, BCA 7.000 ya. Kita lihat lah ya, kita kan tahu bahwa sekarang udah 9.000, Ultra Jaya sekarang ya turun-turun masih 1.800, 1.700-an. Terus kemudian MAP ya, MAP Aktif Hadi Perkasa ya. Terus kemudian Prodia Widya Husada, kemudian Bank Mandiri Telkom Bukit Asam, ini Bukit Asam juga muncul ya. Tapi kita lihat ya, apakah harga rata yang seperti ini ya itu mengindikasikan dia itu kinerjanya buruk atau baik ya seperti itu. Nah, tadi sudah saya ini ya, dugaan saya bahwa ini market timingnya kencang dia berusaha market timing dan pasti ekspektasinya besar dan benar ya. Tahun 2021 ya ekspektasinya sudah 2,4%, tahun 2022 ekspektasinya 3,55%. Kalau kita bandingkan misalnya produk misalnya ABF kalau di obligasi ya, indeks obligasi ada namanya ABF Indonesia Bond Index Fund ya, itu kan
apa 1% kayaknya, bahkan di bawah 1% ya kayaknya itu. Terus kemudian dibandingkan dengan BNP Paribas Serigati juga, nah itu BNP Paribas Serigati kan saya juga membahas bahwa mereka kan smart beta ya kan, smart beta, maka kalau expense ratio-nya besar ya lumrah ya, karena dia berusaha mengalahkan ISG dan berusaha mengalahkan indeks acuannya yaitu Serigatinya sendiri. Tapi kalau kemarin kita ingat kalau nggak salah 3 berapa gitu ya BNP Paribas Serigati ya. Nah, tapi untuk si Cipta of Ekuitas ini, expense ratio-nya untuk kemarin ya tahun buku 2022 itu 3,55%. Ya, jadi kalau kita bilang nggak efisien, ya emang nggak efisien namanya aja reksadana saham gitu loh. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah dengan ketidakefisienan ini, ya kita itu mendapat manfaat lebih? Manfaat lebihnya apa? Mengalahkan IHSG dan mengalahkan indeks terbaik, ya, yaitu Serikahati. Itu yang sebenarnya jadi pertanyaan. Nah, kemudian perputaran portofolio seperti apa? Nah, kalau ada yang belum tahu ini rasio apa, ya selain expense ratio, ini nggak banyak dibahas ya. Upward influencer tuh nggak ada yang pernah bahas ini. Tapi ini pada dasarnya ada ya di Undang-Undang Pasar Modal, terutama tentang reksadana bahwa ini harus dituliskan ya, OJK dan BI itu mewajibkan semua manajer investasi itu menulis dua ini sebenarnya. Berikut juga rumus-rumusnya sebenarnya. Nah, tapi apa yang bisa kita lihat di sini? Portfolio turnover itu maksudnya adalah mengukur seberapa aktif manajer investasi ini melakukan jual beli. Dan jual belinya itu diukur dari lebih aktif mana, belinya apa jualnya. Nah, kalau yang lebih aktif belinya silakan dibandingkan dengan nilai asetnya. Kalau yang lebih aktif jualnya silakan dibandingkan dengan nilai aset bersihnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya standarnya begini cara bacanya. Ya, cara bacanya seperti ini. Uh, Resik apa namanya? Kalau bisa dibilang aktif tidaknya seorang manajer investasi itu adalah kalau angka perkaliannya itu lebih dari satu atau kurang dari satu. Dari sini kita bisa lihat bahwa tahun 2021 ya kita bisa lihat bahwa ini cipta dana of ekuitas manajer investasinya cenderung pasif ya, dia reksadana saham yang aktif, tetapi ya tahun ini tahun 2001 dia cenderung pasif. Kenapa? 0,12 kali itu di atas satu kali. Nah, sementara tahun 2022 kita bisa lihat bahwa ini rasio turnover-nya 1,35 kali. Berarti ini sangat aktif ya. Seperti itu, sangat aktif. Dan tentu saja yang namanya aktif pasif akan berkontribusi terhadap expense ratio-nya, ya, terutama di bidang manajemen fee-nya. Tuh. Nah, kalau kita lebih telusuri lagi dalam, misalnya kita mau lihat fund fact sheet-nya per bulan misalnya. Nah, di sini saya yang sudah ada fund fact sheet-nya pastinya adalah Desember tahun 2022, ya, kemudian ini saya tidak menemukan ya. Saya tidak menemukan lebih tepatnya ya di website Pasar Dana. Itu saya coba klik fund fact sheet yang bulan Januari, tetapi server error lah itu nggak tahu mungkin datanya hilang atau bagaimana sehingga saya tidak bisa lihat ya. Sementara ketika di Cipta Dananya yang kalau saya klik fund fact sheet-nya itu yang terbaru saja adanya. Jadi ya nggak ada ya Januari ya, anggap aja nggak ada gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat Desember, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan kalau kita lihat ya, tadi kan BBCA, Ultra Jaya, Delta dan sebagainya. Kalau kita semakin jalan ke depan, ya semakin mendekati bulan ini, ya sampai dengan bulan Juni, kita lihat bahwa komposisinya itu hampir pasti akan nyaris berubah. Ya, misalnya MAPA dulu 8,4%, terus jadi 9%, terus jadi 9,07%, terus jadi 8,78%, kemudian 8,91%, terus kemudian 8,43%. Ya, ada juga misalnya PTBA. Ya, PTBA Desember 5,41%, Februari 5,68%. Nah, setelah itu Maret, April, Mei, Juni kemana nih PTBA? Hilang. Oh, berarti sudah dijual berarti sama manajer investasinya seperti itu. Nah, silakan cek ya ketika bulan Maret ya, dari awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Maret itu kira-kira PTBA itu di harga berapa? Silakan cek ulang lagi ya. Terus kemudian misalnya ADMF, Desember Januari nggak ada ADMF, Adria Finance ya.
Terus Februari tiba-tiba ada Adira Finance 5,42%. Terus kemudian Maret, April, ya, kemudian Mei, Juni meningkat perlahan ya dari 5%, dan 6%, sekarang 7%. Dan sekarang dan tahu kan ya pada bulan Juli kemarin ya Adira kan naik ya. Kemarin biasanya di angka 10.000 terus kemudian jadi 12.000, 13.000, walaupun sekarang agak turun lagi ya karena hype-nya udah habis 11.800. Ya, kalau saya sendiri berharap ini semoga turun ya. Nah, secara saya pribadi ya. Apalagi ya bank-bank, misalnya Bank BRI. Kemarin Bank BRI nggak ada Desember di sini ya. Februari masih nggak ada ya. Maret masih nggak ada. April, wah tiba-tiba ada Bank BRI ini ya. April, Maret, ya, April, Mei, Juni, ya masih di sekitar 5%-an. Jadi kita bisa tahu ya dalam artian di sini polanya tuh pola acak. Dalam artian kalau polanya acak, berarti kita bisa berkesimpulan ini manajer investasi itu mengandalkan market timing ini. Ya, artinya berarti ini manajer investasinya itu bukan tipe investor, ini trader. Ya, kemungkinan trader. Walaupun saya punya ini ya, saya punya sanggahan bahwa ini bukan trader 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 asal sih, karena bukan beberapa juga sih ya, hampir mayoritas saham yang ada di list ini itu tuh separuhnya itu masuk dalam mini saya sih, watchlist saya gitu loh ya, entah sebagai value investor maupun sebagai growth investor, dalam artian untuk dividennya atau untuk kenaikan harga sahamnya ya. Dan ini banyak ya, terutama kalau growth saya Ultra Jaya Mapa ini juga bagus growth-nya, jadi ya oke. Dalam artian kalau saya sendiri ya misalnya perlu vote of confidence ya secara dari pemilihan sahamnya ya saya cukup percaya diri, walaupun saya sekali lagi ya finger crossing ya bahwa saya nggak tahu nih market timingnya seperti apa ya. Tapi kita lihat lagi gimana buktinya ya. Oke lah, dia aktif, ekspektasinya tinggi, market timing, kinerjanya bagaimana. Nah, ini kalau saya tarik ya secara 3 tahun belakang ya. Ini dari Juli tanggal 30 sampai Agustus tanggal 1 ya. Ini saya tarik. Nah, kemudian saya perbandingkan dengan IHSG, kemudian pasar dana indeks reksadana, dalam artian reksadana saham pada umumnya selama 3 tahun terakhir. Kemudian LQ45, ya ini kita lihat bahwa cipta ekuitas itu naiknya tuh 92%. Dan ini saya sebelum saya melanjutkan, saya kasih ini ya disclaimer dulu ya bahwa ini Juli 2020 itu tuh hampir bertepatan atau hanya selang 3 bulan ya, 3 sampai 4 bulan, hanya selang 3 sampai 4 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Karena kita tahu Maret sampai Mei, Maret kan keputusan ada pandemi. Nah, kemudian pasar sahamnya kan jatuh. Nah, jatuh dipnya itu di bulan Mei. Nah, setelah itu mulai merangkak. Nah, oleh karena itu Anda harus memahami ya, Anda harus memahami benar-benar bahwa cipta of ekuitas itu bisa berkinerja seperti ini. Ya kemungkinan karena emang pasarnya sudah pulih gitu loh. Pasarnya sudah pulih dari kejatuhan. Tetapi kalau kita melihat IHSG-nya sendiri naiknya 34% saja, LQ45 naik 19,73% selama 3 tahun, rata-rata reksadana saham juga naiknya 20%, ya kalau dibandingkan dengan cipta of ekuitas ya jauh. Ya, kalau dibulatkan tiga kali lipat sebenarnya gitu, 3 kali lipat dibandingkan IHSG. Jadi istilahnya kalau misalnya ada investor awam yang nggak mudeng saham, ya nggak paham saham, tapi takut rugi, tapi masih mau percaya pada reksadana saham yang dikelola aktif, semisal kemarin dulu itu di Cipta of Ekuitas bisa ya hampir beggar gitu istilahnya 3 tahun gitu lah. Ya itu untuk investor yang yaitu tidak percaya diri untuk masuk ke pasar saham secara langsung. Ya nggak salah gitu loh. Ya silakan, Anda belum paham saham, silakan belajar, jangan buru-buru masuk gitu loh. Ya seperti itu. Ini perbandingan data ya dari pasar dana ID. Kemudian fun fact sheet-nya dari bulan Juni. Ya kalau kita tarik ya benchmarknya itu adalah pakai indeks IHSG. Ya terus kemudian kita lihat reksadana ini
ya dari 1 Januari sampai dengan akhir Juni itu sudah naik 13,9%. Sementara IHSG sampai dengan akhir Juni itu masih minus 2,79%. Nah, langsung aja yang jangka panjangnya aja ya. Kalau setahun terakhir ya dari bulan Juni 2022 sampai Juni 33 itu 18,61%. Sementara IHSG turun 5% selama setahun terakhir. 3 tahun terakhir ya, ini ya dari masa kebangkitan ya, dari masa kebangkitan setelah COVID ya, itu 95,55%. Ya, ini kalau Juni berbanding Juni ya. Terus kemudian IHSG naiknya 35,84%. Nah, kalau di geret panjang lagi selama 5 tahun ya, itu berarti dari tahun 2018 ya, 19, 20, 19 berarti ya, 18 ke 19, 19 ke 20, 20 ke 21, 21 ke 22, 22 ke 23, 5 tahun. Ya, berarti sudah melewati masa krisis COVID. Dan kebetulan krisis COVID-nya itu berada di pertengahan. Jadi anggap aja range gini ya. Ya, ujungnya itu adalah tahun 2018, kemudian ujungnya tahun 2023 sekarang. Nah, di tengah-tengahnya itu ada tahun 2020, yaitu bulan Maret sampai dengan Mei. Lebih objektif kan berarti kan kalau melihat gitu secara kasaran, yaitu NAV-nya. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, reksadana ini sudah tumbuh 106,97%. Kalau misalnya nggak ada krisis, mungkin bisa lebih bagus. Nah, IHSG karena ada krisis yang meniadakan perkembangan selama 3 tahun sebelumnya, ya akhirnya kembali ke titik nol dulu. Nah, dari titik nol baru terseok-seok kembali ke sekarang. Dan itu pun naiknya adalah 15,11%. Ya, jadi kalau kita tarik lagi juga sejak tahun 2016, Januari 2016 ketika ini reksadananya lahir. Sejak peluncuran sudah 192,91% naiknya. Berarti kalau dihitung rata-rata itu berarti sekitar 8 tahun ya. Berarti kalau dibagi 8, 20% ya, sekitar 25 ya. 25% lah, 25% setahun kalau ditarik garis lurus aja. Sementara IHSG dari tahun 2016 itu naiknya 39,63%. Dan kita bisa lihat di sini kinerja tertingginya itu malah terjadi tahun 2017 ya. Jadi sudah lama banget ya, itu 39,26% dalam 1 bulan gitu loh. Dan kinerja terendahnya tentu saja ya, yaitu masa COVID. Karena dalam 1 bulan itu kinerja terendahnya adalah minus 14,15% ya sepanjang bulan itu. Padahal IHSG sendiri itu minusnya kan sudah hampir 50% ya waktu itu ya. Jadi bisa dibilang ketika kita lihat upside-nya dia menang dengan IHSG, ketika kita lihat downside-nya ya dia juga menang dengan IHSG. Bahkan di masa krisis terparah sekalipun seperti COVID kemarin. Ya, karena COVID kemarin itu krisisnya tuh hampir serupa dengan kejatuhan harga saham tahun kalau nggak salah 2014 atau 2015 ya. Jadi itu siklus ya. Siklusnya seperti itu. Jadi bahkan yang tahun 2015 itu kayak minus 60%. Tahun 2020 itu malah minus 40-50%. Jadi kita bisa lihat bahwa oke, gila. Dia sudah melewati masa krisis ya. Dan saya juga panduannya, salah satu panduannya adalah kalau manajer investasinya tanda kutip survive ya, nggak mesti sukses sih, survive ya, survive dalam menghadapi masa krisis masih lebih bagus daripada indeks harga saham gabungan. Dan notabene dia itu bukan reksadana indeks, tapi reksadana saham yang aktif. Karena umumnya namanya reksadana saham aktif itu kalau IHSG-nya nyungsep, dia nyungsepnya lebih tinggi, lebih dalam daripada IHSG. Seperti itu biasanya yang saya amati. Ya, oke. Nah, terus kalau dibandingkan dengan BNP Paribas Serikati bagaimana? Nah, ini data ini saya dapatnya itu dari download Excel ya, Excel yang ada di website Pasar Dana ID. Kemudian saya bikin tekniknya ya, teknik cumulative growth ya di Excel. Nah, saya bandingkan Cipta of Ekuitas dengan BNP Paribas Serikati,
juga saya bandingkan dengan IHSG dari tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2023 ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya pasar turun ya dia juga akan ikut turun, mungkin sama tajamnya juga. Tetapi ketika dia naik ya, kenaikannya itu cenderung lebih bagus ketimbang pasarnya sendiri, yaitu IHSG. Makanya selama 3 tahun ini terakhir ini dia itu bisa naik 92,33%. Sementara BNP Paribas Ligahati itu naik 39,91%. Masih unggul sih dengan IHSG, yaitu 34,6%. Nah, tapi kalau kita bandingkan seperti ini, itu overwhelming, memang. Ya, tapi ingat ya bahwa kinerja masa lalu itu bukan menjadi jaminan kinerja masa depan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah ya seperti ini, ya, membuat guidance bahwa seberapa bisa dipercayakah dia sepanjang sejarah gitu loh. Ya, behavioralnya seperti apa, keaktifannya seperti apa, pemilihan sahamnya seperti apa. Bahkan kalau mau lebih jelas lagi dari yang tadi fund fact sheet-nya apa ini kemudian fund fact sheet-nya ini itu coba dilihat obligasinya. Apakah obligasi perusahaan-perusahaan yang ada di sini ya itu apakah investment grade ya ratingnya tipe Vindo ya misalnya ID A plus, ID AA, ID triple A misalnya seperti itu. Dan ini kalau saya ya preferensi saya adalah yang penting jangan ada saham grup Bakri, grup Lipo, sama jangan ada saham yang terkait dengan properti, infrastruktur. Kalau bisa ya, karena biasanya ngaco, suka ngaco. High leverage, tapi itu high leverage-nya itu berdasarkan tender yang bahkan kasnya sendiri mungkin nggak dibayar-bayar gitu. Ya itu masalah politik, masalah apa tuh ya karena saya antara tahu tapi juga nggak mudeng belik-beliknya, maka saya menghindari saham-saham properti, saham-saham infrastruktur. Ya, beda kalau bank. Ya, bank itu high leverage, tapi leverage-nya dari dana pihak ketiga yang notabene sifatnya adalah dana pihak ketiga. Yaitu terkait dengan core of competence atau yang sering disebut oleh Peter Lynch juga sebagai H. Ya, nah, di mana belinya? Kalau misalnya Anda tertarik, ya sudah mikir matang-matang banget. Oke, aku punya uang dingin nih, ya kan? Uang dingin ini uang yang kalau hilang, angus itu nggak apa-apa, gitu loh. Ya, oke, saya mantep. Saya mau beli di mana? Ada dua, ya. Pertama di aplikasi OVO-nya, tapi di fitur invest-nya. Dan kemudian di aplikasi Indo Premier iPod Fund. Nah, kalau Indo Premier iPod Fund ini sudah jadi satu di aplikasi iPod ya, gitu ya. Nah, kalau OVO Invest, cara invest gimana? Ya, jadi asal kalian tahu dulu bahwa OVO Invest itu sebenarnya itu powered by Bareksa. Cuma yang saya nggak mudeng di sini adalah kalau memang powered by Bareksa, kenapa kok di Bareksanya sendiri tidak ada produk ini? Nah, mungkin karena itu namanya Cipta OVO Ekuitas. Ya, itulah deal-dealannya manajer investasi dengan Apert itulah ya, itu urusan sama ya. Nah, pertama kita ini kan ini ya apa namanya halaman mukanya seperti ini ya kan. Nah, di sini menu kan biasanya di favorit biasanya kalau ketika kita pertama kali buka OVO. Nah, di sini apa namanya masuk aja ke menu finansial ya. Masuk aja ke menu finansial. Nanti ya akan dipencet juga invest ya seperti ini. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya itu produknya banyak ya, bukan banyak sih ya, terbatas bukan banyak, terbatas. Ya. Ini mirip dengan ini sih, mirip dengan Link Aja. Karena Link Aja Invest itu ada kerjasama dengan Bibit. Ya, bedanya semua produknya di Link Aja itu ada di Bibit gitu. Cuma di sini yang tidak ada tidak ada di Bareksa itu adalah Syariah Slendra OVO Bareksa Liquid sama Cipta OVO Ekuitas. Oh, sama ini juga nih, Manulife OVO Bareksa Liquid. Ya, jadi Spring ini bahannya itu di Bareksa ada, tapi enggak ini. Apa namanya tidak saya masukkan uang saya ke situ ya. Saya masukkannya itu ke sini, Cipta OVO Ekuitas. Jadi diklik aja. Nah, terus kemudian akan muncul langsung ini. Ini sebenarnya kalau di scroll ke bawah ya, itu kita bisa lihat prospektusnya. Ya, di mana di prospektus itu kalian bisa scroll dan lihat laporan keuangannya. Ya, ada laporan neraca, laba rugi termasuk
yang tadi itu ya, ada apa rasio expense ratio dan turnover ratio. Terus kemudian alokasi efeknya dia dari saham itu kemana aja, kalau ke pasar uang itu ke deposito ke bank mana aja, itu bisa diakses di prospektus. Kalau fund fact sheet juga ada, tapi fund fact sheet-nya hanya fund fact sheet yang terbaru. Nah, kalau mau yang lebih lengkap itu di Pasar Dana ID kalau mau melakukan analisa sendiri. Ya, ya udah setelah itu pencet beli, ya itu pencet beli. Berapa apa minimal investasinya kalau di OVO ini? Nah, kalau di OVO ini minimal investasinya adalah Rp10.000, ya Rp10.000, jadi murah. Nah, kemudian yang kedua yaitu Indoprimer iPod Fund, ya, atau sekarang sudah jadi satu aplikasi ya, namanya iPod. Jadi aplikasi HP iPod itu umumnya untuk berinvestasi saham, terus kemudian ada investasi reksadana, dan kalau di bagian menu iPod Bus itu juga nanti udah ada macam semacam stock bid sih. Lama-lama kayaknya ini mau menggeser stock bid, cuma ya kita lihat lah ya lamanya seberapa lama. Tapi ya ini karena di sini ada yang namanya Cita of Ekuitas, saya juga merekomendasikan iPod Fund ini. Ya, nah misalnya biasanya pembukaannya pertama ketika kita sudah punya akun, kita buka apa, kita install aplikasinya, kita buka, ya tampilannya seperti ini. Ya, jadi ada saham ya untuk tampilan isi, saham untuk tampilan pro, ada reksadana, ada ETF. Ya, jadi yang mau beli ETF itu sebenarnya bagusnya di iPod Fund. Ya, nanti kalau saya akan sebenarnya akan bahas ya, kalau akan bahas salah satu ETF yang saya suka banget ya, saya suka banget beneran ya. Itu terus kemudian ya pilih aja reksadana ini, klik di sini ya. Terus kemudian muncul halaman seperti ini ya, reksadana fund ya. Terus kemudian kita pencet ini ya, apa namanya, ada magnifier ya atau kaca pembesar di sini. Nanti akan muncul kolom search nih, serat gitu turun ke bawah. Silakan ketik Cipta of Ekuitas ya atau kodenya CIPE strip OE ya. Tapi kalau lebih hafal ini silakan ya. Tuh, terus kemudian, nah nanti ketika dari atas muncul seperti ini, nanti dari bawah sini, nanti akan muncul di sini, itu akan muncul seperti ini. Nih, Cipta of Ekuitas, kelas NAV-nya berapa, ya, kalau mau lihat summary dari ininya bisa di sini, news-nya bisa di sini, tapi biasanya kan news-nya ini kan lebih ke arah saham ya, jadi ini statistiknya seperti apa bisa lihat dan chartingnya seperti apa di sini. Dan kalau memperbandingkan sendiri bisa ya, cuma memang harus belajar dulu karena emang jujur ini susah dipahami kalau belum belajar gitu ya seperti itu. Nah, kemudian klik subscription. Nah, habis itu muncul lagi seperti ini. Ya, silakan. Nominal belinya minimal kalau di Indoprimer itu adalah 100.000 ya, dan di sini bisa disetting beli berkala ya. Kalau misalnya modelnya investasi Anda itu naruh uang itu di RDN ya, RDN-nya IPOT, terus kemudian silakan nanti setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan itu mau beli berkala Cipta Ava Ekuitas itu bisa. Dan jangan lupa sebelum beli ya itu klik ini ya, saya mengetahui menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi kalau saya sendiri merasa bahwa kalau OVO kayaknya hampir semua orang punya lah ya. Kalau pada terbiasa bayar pakai kris itu biasanya OVO ada, atau Grab biasanya OVO itu ada, Tokopedia OVO juga masih ada ya. Terus kemudian kalau pakai iPod ya silakan nanti daftar di iPod secara online bisa ya. Nah ini kalau misalnya tanya ke saya daftarnya bagaimana begini ya mungkin bisa saya bantu, tapi ingat ya, saya di sini hanya kalau misalnya ada yang mau bantu, saya bantunya beneran hanya bantu doang loh ya, bantu. Tapi kalau apa yang lain-lain sebagainya, lebih baik nanti tanyakan ke adminnya, ya, adminnya ada. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya Anda itu sudah gabung, Anda ikut salah satu seminar ya, dari Indoprimer, terus kemudian Anda minta tolong masukkan ke grup komunitas. Nah, di situ baru udah aman. Jadi kalau mau tanya-tanya apapun tentang Indoprimer, ya reksadana atau saham itu bisa tanya ke adminnya, tanya ke member-membernya seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu ya investor guidance-nya selesai di sini ya. Cuma karena saya sendiri ya terlibat, saya itu kan udah bilang saya terlibat di Cipta Ekuitas dalam artian sebenarnya ya saya itu sudah pernah invest di sini ya, akan saya ceritakan nanti ya. Dan ini ceritanya saya akan mulai membuat eksperimen investasi di CA juga
ya, dan ini lebih menantang daripada BNP Paribas Srikayati. Kenapa? Ya sekali lagi, ini reksadana saham yang aktif dikelola, jadi risikonya lebih tinggi daripada reksadana indeks. Dan karena ini investasinya tuh bisa 10.000 di OVO, maka saya ya untuk kepentingan konten ini saya di OVO. Ya ingat bahwa ya saya itu punya watchlist di saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya, dan saya harus afford juga untuk uang dingin saya lah. Saya hanya bersedia uang dingin saya untuk model konten seperti ini 10.000. Jadi saya pasti akan nyari investasi yang modelnya bisa 10.000 per hari. Seperti itu. Nah, di sini juga sama prinsipnya dengan BNP Paribas Srikayati ya, yaitu saya akan nabung 10.000 per hari, nggak peduli itu hari kerja atau hari libur. Pasti akan saya nabung 10.000. Ya, dan sini saya mulainya 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Walaupun ini ya, apa namanya, poin ini tuh nggak bisa dikatakan mutlak ya, karena saya sudah terlanjur invest gitu loh. Jadi, tapi anggap aja ya, saya deklarasi aja ini 1 Agustus gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, ini ya, seperti yang sudah saya cerita bahwa ini per tanggal 6 ya, per tanggal 6 Agustus ini posisi saya ya. Kalau Anda bertanya, lo kok masih sedikit Pak? Lah gimana lah dulu itu ya yang namanya OVO itu tuh waktu tampilannya belum seperti ini ya. Terus sudah ada cita OVO ekuitas dulu itu ya tahun 2022 sekalipun ya. Nah itu saya tuh 10.000, 10.000, 10.000 seperti ini ya. Itu sebenarnya dari mana? Nah, ini sebenarnya ini dari cashback gitu loh ya. Jadi apa ya pernah ada cashback dari Bareksa ya ketika saya investasi di Bareksa, saya investasi di Bibit atau bagaimana tapi pakai OVO atau gimana kan atau tanam duit juga sama, saya juga bayar pakai OVO juga. Itu ada cashback lah dulu itu ketika ada cashback begitu ya itu saya belinya yaitu saya bisa beli ini ya bisa beli ini tuh pakai itu apa OVO Points. Nah sekarang berubah jadi OVO Cash gitu loh. Nah, kan bisa lihat nih ya. Nah, terakhir kali saya beli 11 April ya. Dulu waktu saya apa namanya masih ada uang lebih langsung aja saya taruh bulat gitu. Tapi Maretnya ya kok Maret Mei-nya ya itu kayaknya entah kenapa nggak bisa beli pakai OVO Point. Jadi saya nggak bisa apa namanya apa memanfaatkan cashback dari promo-promo reksadana terus kemudian SBN gitu untuk beli ini. Jadi ya sudah, akhirnya saya baru beli lagi 5 Juli. Karena jujur nih saya juga setengah lupa kalau saya tuh punya gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Oke ya, jadi ya oleh karena itu kalau kita lihat di sini ya ini kalau ini anggap aja titik nolnya itu adalah 24 Maret ya. Karena tadi kan saya pertama kali 24 Maret 2022. Nah, dari sini ya kalau kita bandingkan cipta ekuitasnya sendiri terus dengan IHSG-nya kan berbeda ya. Ini tanggal 24 Maret 2022 masih 0% ya, anggap aja titik nol. Nah, kemudian titik pertamanya itu adalah tanggal 31 Juli 2023. Di sini sudah naik 20,53%. Nah, sementara saya karena saya di Juli itu baru mulai nambah-nambah lagi. Nah, saya tentu saja ke apa kinerjanya lebih jelek ya. Tentu saja ya. Padahal dulu kalau ketika saya awal Juli baru ingat ada ini, itu ya sama. Kalau dulu itu sekitar 25% dia itu 25%, saya 20%. Kemudian saya tambah 10.000 terus, 10.000 terus, 10.000 terus, akhirnya tinggal segini. Ya maklum, ya itu kelemahan DCA seperti itu. Dan juga karena pasarnya lagi turun. IHSG bagaimana? IHSG dari 24 Maret 2022 sampai dengan 31 Juli 2023 minus. Dan ketika kita tarik sampai 6 Agustus sekarang, itu juga masih minus IHSG. Ya, tentu saja investasi saya juga turun, ya nilainya juga turun, cita ekuitasnya sendiri juga turun. Ya. Jadi kira-kira itu ya. Jadi saya sudah membeberkan ya, membeberkan semua yang saya ketahui dan saya analisis. Artinya sekali lagi ya kesimpulannya apa dari sini yaitu bahwa kalau mau investasi di reksadana saham pastikan itu sudah 5 tahun ke atas. Nah, ya, kemudian dia sudah mengalami masa krisis sehingga kita bisa tahu kinerjanya pada saat masa krisis, sifatnya gitu loh, sifat pergerakannya dan apakah masih bisa mengalahkan IHSG. Yang ketiga, kalau bisa mengalahkan IHSG, apakah bisa mengalahkan indeks terbaik sejauh ini, yaitu indeks Srikayati. Ya, ternyata bisa ya. Yang keempat, resepnya apa kok bisa gitu. Nah, kemudian resepnya ternyata bahwa dia punya keunikan bahwa penyebaran apa portofolionya itu cenderung
apa ya, tersebar banget ya, diverse banget ya, nggak ada yang 2 digit, semuanya single digit sekarang ini. Ya, mungkin kelak akan ada yang single digit ya, tapi mungkin cuma satu atau dua saja. Ya, berbeda dengan BNP Paribas Serikati. Dan yang kelima ya, dia berarti kan yang tadi keempat kan berarti dia aktif banget market timingnya ya kan. Lalu market timing itu sendiri didukung dengan ya kinerjanya dia yang 2 kali sampai 3 kali lipat dari BNP Paribas Serikati dan IHSG sendiri selama 3 tahun terakhir. Dan yang kelima adalah ketika menganalisa efek yang dia beli, ya itu ini tapi ini subjektif ya yang kelima ya, karena maksudnya subjektif itu gini, kita bisa bilang ini reksadana saham ini bagus karena kita sendiri sudah tahu bahwa itu ada banyak watchlist kita gitu. Dan watchlist kita kita tahu, oh ini kalau aku beli ini berarti aku menerapkan value investing. Oh kalau aku beli saham ini aku menerapkan growth investing. Itu bagi saya subjektif gitu loh. Ya makanya sekali lagi, meskipun ada 5 kesimpulan ini, saran saya tetap sama bahwa kalau memang masih tidak yakin ya sudah, jangan ikut-ikut invest di sini. Meskipun 10.000 itu murah gitu loh ya. Kemudian yang kedua, kalau masih tidak yakin dengan reksadana saham, tapi masih ingin reksadana yang bagus, ya sudah kembali ke reksadana indeks. Ya, masih ada BNP Paribas Serikati. Baik, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi di video pembahasan reksadana yang lain selanjutnya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.